cewek ataupun cowok Jepang tuh sekarang lagi maraknya suka sama orang asing. Oh gitu. Gitu. Minat kayaknya? Sudah nikah? Nggak. Saya sih udah ada ya. Ada batasan usia nggak sih itu tuh? Dari sisi pemerintah Jepangnya sih nggak ada. Oke. Tapi kalau minimal ada 18 tahun. Minimal 18. Betul, 18 Oke. tahun. Oh, gaji range boleh nih? Boleh dong. Belak-belakan gaji ya. Nah. 2013 13. sampai 2016 nih. Nah, itu kisaran antara Selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan, mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan program magang di Jepang ataupun pengalaman kerja di Jepang itu seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan hari ini saya ada kedatangan Kang Kang Dery atau Kang apa nih panggilannya nih? yang jelas bukan KDM ya. Kang Dery. Saya keceplosan tadi Kang Dery. Karena kalau Kang Dery kirim aja ke barat, kalau ini kirim aja ke Jepang ya. Ke Jepang, betul. Oke, gimana Kang Dery awal mulanya bisa ke Jepang dan sekarang saya lihat sih di sosmednya bolak-balik ke Jepang terus. Oke, gimana? Oke, siap. Oke, jadi awal mulanya saya ke Jepang tuh di tahun 2012 sih ya. Pas di waktu itu di satu kelas di STM saya itu kurang lebih setengahnya, 40 orang kan ya, setengahnya tuh udah pada daftar buat magang ke Jepang. Oke. Saya sendiri nggak dapat izin tuh dari orang tua, makanya ya udahlah kerja di Indonesia aja gitu kan. Nah, kerjalah waktu itu di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Oke. Gitu. Nah, setelah 1 tahun di Bandung, kok seperti nggak ada apa ya, progres lah buat kedepannya gitu kan. Sedangkan teman-teman saya yang lain malah udah ada yang pelatihan, udah ada yang berangkat ke Jepang gitu. Di situ ya sempat iri juga kan ya, ke Jepang aja kali ya maksudnya tuh. Tetap terus aja di-push ke orang tua supaya dapetin izin. Alhamdulillah akhirnya dapat izin, terus saya daftar dan di 2013 Oktober itu saya berangkat ke Jepang gitu. Oke, itu dari sekolah atau? Iya, jadi ada salah satu LPK yang ada di Jakarta yang bermitra dengan STM saya dulu gitu. Oke, sebagai informasi ini juga ini senior saya. Oke, nah di situ berarti daftar waktu itu magangnya apa, bidang apa? Kalau dulu di bidang manufaktur. Oh, manufaktur. Manufaktur jadi pembuatan loker-loker yang berbahan logam. Kayak di kita biasanya loker buat dokumen-dokumen atau loker buat ganti baju kayak gitu, buat naro-naro baju ganti seperti itu. Nah, bikin peralatan-peralatan yang berbahan logam seperti itu. Itu ada budget biaya nggak sih yang disiapin ataukah memang ada dana talangan dulu atau gimana awalnya? Kalau dulu sih ada dana talang. Oke. Tapi ada juga biaya-biaya yang memang harus dari sendiri. Contohnya pembuatan paspor. Oh, oke. Kemudian MCU. Itu di awal kita ngeluarin sendiri. Dulu waktu itu sekitar berapa tuh range-nya? MCU tuh dulu kurang lebih 450-an kali ya. Oke. 2012 tuh saya kan mulai. Sekarang kayaknya sejutaan lebih. Bisa jadi. Ya. Iya sih, di tempat saya pun emang kayak gitu deh. Terus untuk paspor kira-kira masih di angka 350. Oh, sekarang 600 ada 700. 650. Ada yang 800 ya. Ya, wajar lah ya. Berapa belas tahun. Oke. Gitu. Nah, terus apa lagi? Berarti paspor, kemudian medical check up. Nah, untuk biaya-biaya lain seperti biaya pelatihan plus keberangkatan itu ada dana talang. Gitu. Pelatihannya waktu magang itu hanya apa aja? Pas magang tuh yang jelas dasar-dasar mengenai budaya Jepang, ataupun bahasa Jepang seperti itu. Jadi ada greeting, sama sih ya seperti pembelajaran bahasa yang lain juga. Di Jepang pun apalagi yang kita kenal negara yang akan bagus banget mengenai mannernya, dimulai dari ya greeting study, kemudian kalau ke bahasa Jepangnya kita dasarnya ada huruf-huruf seperti huruf hiragana, katakana, seperti itu ya, yang basic yang kita pelajari di awal. Oke. Level berapa yang harus kita kuasai kalau dulu magang dan sekarang itu butuh level berapa gitu? Kalau dulu tuh kurang lebih sama sih persyaratannya ya. Setara dengan level N4. N4. Iya, Oke. gitu. Berapa bulan berarti belajarnya? Dulu tuh 4 bulan. Berarti satu level 2 bulan ya? Bisa dikatakan seperti itu. Untuk sekarang juga sama ya? Saat ini pun sama. Sama ya? Iya, Oke. sama seperti itu. Minimal berarti teman-teman pengen magang di Jepang itu sekitar 4 bulan berarti ya? Minimal tuh 4 bulan. Minimal. Ada beberapa tempat yang melaksanakan pelatihannya itu 6 bulan, bahkan 8 bulan itu ada. Oke. Nah, ini saya penasaran nih. Di Jepang ini kan banyak ya orang-orang yang mungkin belum tahu, terutama untuk teman-teman kita di daerah. Ya, penting kita kerja ke Jepang. Sebenarnya itu kan bukan kerja kan, Betul. namanya itu magang. Tapi ada juga yang
kerja juga. Iya. Nah, itu tuh pintu masuk-masuk untuk teman-teman untuk bisa memulai karir, bisa lewat magang atau kerja, itu ada apa aja sih? Gitu. Kalau untuk magang sebetulnya itu banyak sih LPK yang menyediakan program magang. Tapi kalau untuk Tokutei Gino atau yang pekerja itu masih sedikit sih di Indonesia. Okay. Lembaga yang punya izin ataupun license memberangkatkan atau memfasilitasi sampai memberangkatkan peserta TG itu. Oke. Gitu. Kalau di Jepang itu nama program itu apa sih? Kalau Tokutei Gino itu apa tuh? Iya, sekarang tuh ada 2 program yang sangat gencar buat dicari sama anak-anak muda Indonesia tuh ya. Yang pertama ya program TITP atau Gino Jishu tadi, pemagangan. Yang keduanya ya Tokutei Gino atau SSW atau kalau di Indonesia ya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi ada 2 program itu utamanya. Gitu. Kalau yang TITP TITP ya, TITP itu berapa lama itu programnya tuh? Dan jurusannya apa aja gitu? Mengenai durasi itu sebetulnya bermacam-macam juga. Dalam arti ada perusahaan yang menginginkan program pemagangan itu 1 tahun. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang 3 tahun. Ada juga yang setelah 3 tahun itu nambah 2 tahun. Jadi total 5 tahun. Itu juga ada. Tergantung dari kebutuhan perusahaan gitu. Tapi ketika kita mau pindah dari 1 tahun lanjut ke 2 tahun selanjutnya, alias yang program 3 tahun, itu di tahun pertama itu kita ada ujian. Ujian yang terkait dengan bidang pekerjaan kita. Nah, kalau di ujian itu tidak lolos, berarti nggak bisa lanjut perizinan perpanjangan 2 tahun selanjutnya. Gitu. Begitupun ketika kita ingin lanjut 2 tahun tambahan, ingin total 5 tahun gitu ya. Di tahun ketiga itu kita juga ada ujian. Di situ pun kalau tidak lolos, itu tidak bisa untuk perpanjangan 2 tahun untuk menjadi 5 tahun tadi. Berarti ujiannya dalam bentuk bahasa Jepang semuanya? Betul, dan ada 2. Sama seperti kita kayak uji kom. Ada tes tulisnya, kemudian ada tes prakteknya, kayak gitu. Kejuruan sendiri atau bidang pekerjaannya untuk pemagangan, itu saat ini ada 91 jenis pekerjaan. Banyak. Di Jepang tuh. Salah satunya manufaktur tadi. Dan yang paling minati di Jepang mungkin manufaktur sama pengolahan makanan mungkin ya. Di Jepang tuh. Di restoran-restoran gitu ya? Betul, ataupun di pabrik-pabrik yang mengolah makanan. Nah, itu juga banyak. Gitu. Nah, berarti kalau lewat jalur magang itu bisa lewat TITP ya? Betul, nah, TITP. Kemudian lanjut, kalau itu bisa lanjut lagi nggak? Kan itu cuma magang. Itu balik lagi ke Indonesia atau gimana? Ada 2 pilihan juga di situ. Kalau misalnya di perusahaan itu melaksanakan program Tokutei Gino tadi. Kalau ada ya? Kalau ada. Nah, itu pihak perusahaan bisa. Itu untuk follow up agar si peserta itu nggak pulang, tapi lanjut dengan visa Tokutei Gino. Ada juga yang misalkan perusahaannya di tempat yang lain. Jadi si peserta mau nggak mau harus pulang dulu. Gitu. Pulang dulu, kemudian apply lagi ke perusahaan yang baru dengan status Tokutei Gino, itu juga ada. Untuk bisa ikutin TG ini, kira-kira ada persyaratan apa aja sih? Kalau di TG itu ada 2 persyaratan sebetulnya utamanya. Yang pertama, sertifikat JLPT N4. Intinya sertifikat bahasa Jepang ya. N4 ataupun NATES, JTES atau JFT Basic A2. Itu menjadi syarat yang pertama. Yang keduanya, sertifikat kejuruan. Nah, sertifikat kejuruan yang ada di dalam bidang Tokutei Gino tadi. Berarti bedanya magang sama SSW ini lebih ke persyaratan ya. Kalau untuk magang cuma cukup kemampuan bahasa, tapi kalau untuk SSW ini atau TG ini cukup, bukan cukup sih, ada bahasa sama kemampuan sertifikasi bahasanya, juruannya. Gitu. Nah, itu berarti ada yang berbeda. Nah, kalau daftar langsung dari Jepang itu bisa banyak nggak sih yang lolos? Atau untuk ke Tokutei Gino ya? Jadi kita di Jepang tuh ada satu lembaga namanya TSK. Kalau misalnya versi magangnya ada lembaga penerima atau Kumiai. Nah, Kumiai itu pun dia juga bisa punya perizinan untuk TSK tadi yang memfasilitasi untuk Tokutei Gino. Dan dialah yang akan mencarikan perusahaan-perusahaan yang memerlukan Tokutei Gino. Di daftarnya itu ya ke Kumiai atau ke TSK tadi. Seperti itu. Kalau kita daftar pribadi, tektokan langsung sama perusahaan, ya mungkin ada, cuma persentasenya masih sedikit nih kayaknya. Gitu.
Jadi tetap harus daftar ke TSK-nya itu ya? TSK atau KUMI-nya. Kalau gitu mirip-mirip kayak agennya lah gitu ya? Betul. Nah, kira agen yang menyalurkan tenaga kerjanya lah. Yang membridging antara si peserta sama usernya. Gitu, yang menjembataninya. Nah, itu bisa diakses ke sananya, ke sana itu secara mandiri kah atau harus pakai lembaga agensi lagi kah atau gimana tuh? Bisa langsung sih. Oh, bisa langsung. Bisa langsung ke TSK-nya. Oh, berarti kita dari Indonesia ataupun dari Jepang langsung daftar ke TSK-nya aja ya? Betul. Oke. Sekarang malah TSK pun setahu saya kayak di media sosial, mereka juga udah mulai show up. Oh. Misalkan ada kebutuhan nih di bidang perikanan misalnya untuk program Tokutei-Gino. Oke. Itu di media sosial dengan mudah bisa kita lihat peluang-peluang buat Tokutei-Gino itu tuh. Gitu. Artinya kita yang ada di Indonesia pun apalagi yang udah punya 2 sertifikat tadi, N4 punya, kejuruan bidang perikanan punya, itu bisa langsung kontak person yang ada di postingan itu ibaratnya. Gitu. Oke. Secara simpelnya maksudnya kayak gitu. Nah, itu untuk membedakan itu kan mungkin ada yang takut ini tuh ilegal ataukah gimana, atau takutnya penjual, kan sekarang banyak ini takut penjualan perdagangan orang gitu. Nah, itu gimana untuk validasinya? Kalau untuk ke Jepang sendiri sampai saat ini belum pernah ada sih menurut saya mengenai TPPO. Hanya yang ada pun paling kita misalkan kayak tadi tuh udah keburu seneng kan ngelihat ada iklan mengenai Tokutei-Gino, kita apply, kita kontak nomor yang ada di situ, tiba-tiba ya disuruh bayar lah, atau misalkan disuruh biaya awal dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kalau di awal itu tidak ada sama sekali. Ketika kita sudah dikenalkan salah satu perusahaan dari Jepang, kita sudah ada interview, kemudian setelah itu baru mulai pemberkasan. Di situ mungkin ada yang namanya pembiayaan. Pembiayaan untuk apa tuh? Pembiayaan untuk pemberkasan tadi. Pemberkasan. Untuk jasa TSK-nya ini kali betul, ya? Betul, kayak gitu. Jadi yang perlu dihati-hati itu ya pertama ketika kamu menghubungi kontak person yang ada di pamflet kah atau flyer kah, juga sertai dengan minta name card-nya kali ya. Di name card kan pasti ada nama lembaga resminya apa. Jadi nggak cuman kita tektokan di WhatsApp kah, Line kah, kayak gitu. Tapi ada name card yang kita punya. Jadi ketika ada apa-apa, kita bisa melaporkannya langsung melalui hotline yang ada di pemerintah Jepangnya dengan menuliskan nama si TSK itu. Gitu. Karena mulai cukup banyak juga sih ya. Artinya oknum-oknum orang Jepang yang membuat TSK fake kayak gitu ya. Yang jelas itu ya bikin rugi Jepang dan juga kita juga maksudnya tuh gitu. Makanya disediakan hotline-nya gitu ya dari pemerintah Jepang. Tapi sih memang kalau di Jepang saya lihat polisi-polisinya tuh responsif banget ya. Kalau ada keluhan atau apa langsung fast respon. Sip. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa ada 2 jalur untuk bisa berkarir di Jepang. Nah, kalau saya tadi masih penasaran, kalau kita dari Indonesia berarti harus mempersiapkan dulu sertifikat bahasa dan sertifikasi kompetensi. Nah, itu dari mana kita bisa mendapatkannya dua-duanya itu? Kalau untuk yang pertama yang kemampuan bahasa Jepang ya, di Indonesia ada yang namanya Japan Foundation. Itu adalah yayasan Jepang yang ada di beberapa negara di dunia ini, salah satunya Indonesia. Nah, dia mengadakan yang namanya JLPT. Dalam 1 tahun itu 2 kali. Nah, untuk kita bisa daftarnya itu biasanya sih kalau sekarang tuh ya tinggal lihat di IG sih. Di IG Japan Foundation, di situ suka ada info kapan pendaftarannya, kapan bukanya, kapan tutupnya, kemudian kapan tesnya juga gitu. Nah, itu lengkap. Pokoknya di situ ada informasi-informasinya terkait dengan sertifikasi bahasanya. Ada juga masih produknya Japan Foundation juga, ada JFT Basic namanya tuh. Kalau tadi namanya JLPT, kalau yang sekarang itu JFT Basic A2. Nah, itu juga salah satu cara untuk kita mensertifikasi bahasa Jepang kita. Nah, itu lebih banyak peluangnya. Artinya kadang 2 bulan sekali. Kalau yang tadi kan setahun 2 kali. 2 kali. Ini 2 bulan sekali. Berarti kalau setahun ya bisa jadi 6 kali. Artinya peluangnya lebih banyak. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang J-Test, NATES, itu saya kurang paham sih ya. Yang aku paham cuman JFT Basic A2 sama JLPT aja. Gitu. Untuk kompetensi? Yang keduanya kompetensi tuh. Jadi sekarang tuh di websitenya kementerian-kementerian yang ada di Jepang, karena kalau pekerja itu
relate dengan kementerian-kementerian yang ada di Jepang. Contoh, kita pengen ikut ujian di bidang pengolahan makanan. Jadi ada websitenya di Prometric namanya tuh. Kayak Prometric ya. Prometric, di situ ada pilihan-pilihan kementerian apa yang pengen kita pilih gitu. Nah, misalkan kita kementerian pengolahan makanan dan lain-lain lah pokoknya di situ. Kita pilih, di situ nanti ada jadwalnya. Misal di bulan Juni tanggal berapa aja, tempatnya di mana. Itu tercantum di situ. Gitu. Itu ujiannya tapi di Indonesia? Di Indonesia. Offline ya? Offline. Nggak bisa online, offline. Berarti itu bekerja sama dengan kampus ataukah dengan inilah atau yayasan atau biasanya sih ya ruang-ruang yang cukup luas. Ya kayak yang saya tahu itu di Geraha TB Simatupang atau di MOI. Yang di Kelapa Gading di sana. Itu bekerja sama dengan fasilitator seperti itu. Tapi itu yang sebenarnya dari pemerintah Jepang ya yang menyelenggarakan. Iya, gitu. Sip. Nah, terus berarti kalau sertifikasi itu ujiannya kayak gimana sih? Yang kompetensinya. Kompetensi itu terutama yang pengolahan makanan ya, yang paling banyak diminati oleh anak-anak itu dari luar. Itu pengolahan makanan yang pertama yang jelas materi-materinya itu biasanya ada di YouTube sih ya. Bisa kita akses di situ mengenai materi-materinya. Jadi perlu adanya persiapan betul-betul. Gitu. Soalnya apa? PG atau SI atau? Soalnya sih ada yang PG, ada yang SI. Tapi kalau nggak salah sebagian besar sih PG. PG ya. Gitu. Dan itu berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Gitu. Berarti yang kita harus pahami adalah istilah-istilah dalam pengolahan makanan gitu ya. Seperti apa itu yang harus kita pahami. Jadi biar ketika kerja nanti ke Jepang tuh nggak kosong banget gitu ya? Iya gitu. Sip. Nah berarti kalau udah punya sertifikat ini keluar, ada yang banyak yang gagal nggak sih? Kalau pengolahan makanan terutama presentasinya sedikit sih ya yang gagal. Kalau yang saya tahu gitu. Tapi kalau untuk bahasa banyak nggak? Kalau bahasa sepertinya cukup banyak. Karena kadang tingkat kesulitan dari tahun ke tahun tuh itu kadang beda. Soalnya diupdate terus ujiannya? Iya, gitu. Nggak sama maksudnya tiap tahun ya. Kayak di level bahasa Jepang JLPT kan ada 5 level kan ya. Level N5 paling dasar, N1 paling atas atau paling tinggi. Pokoknya kalau udah punya level N1, koran Jepang tuh bisa baca. tanpa harus mengeja gitu, bisa sama kayak kita kalau baca koran Indonesia gitu. Artinya ya banyak banget kanji, pola kalimat dan lain-lainnya yang harus kita kuasai gitu. Berarti lumayan PR ya. Asli, saya aja kan sekarang level N2 kan ya. Nah, pernah beberapa kali ikut N1 itu masih belum lulus. Karena tingkat kesulitannya jauh banget. Dari saya lulus N2, menguasai materi-materi N2, ikutan N1 itu materinya sangat jauh gitu. Sedangkan memang prepare-nya kemarin masih kurang sih. Gitu. Jadi memang bahasa Jepangnya itu cukup nggak sih? Kalau kita kan banyak orang yang bilang, saya bisa kok belajar otodidak. Nah, itu gimana tuh? Sekarang sih media udah banyak ya. Artinya dibandingkan dengan zaman saya dulu 2013-14 kayak gitu yang bener-bener harus buka buku gitu buat belajar tuh. Tapi kalau sekarang udah banyak juga yang membuktikan bahwa ya belajar otodidak pun bisa. Dan memang benar, saya juga setuju gitu. Yang penting satu, kemauan. Kalau dia mau cari materi kah, maksudnya tuh nggak cuma sekedar scroll doang. Yang dia lihat tuh ya ditulis, ya seperti apa gitu ya. Asal itu dia punya, ya dia bisa. Malah nyampe N3, N2 pun ada yang seperti itu. Tanpa ikut LPK maksudnya tuh ya, gitu. Luar biasa. Banyak banget pokoknya. Tapi untuk benar-benar kita paham itu ada nggak tipsnya gitu untuk belajar bahasa Jepang? Ya tetap sih ada juga yang kadang kita tuh mikir, wah saya belajar harus ada senseinya nih, harus ada gurunya maksudnya tuh. Kalau seperti itu ya kita mau nggak mau harus masuk LPK maksudnya tuh. Gitu. Dan pasti bidang atau jalurnya pun pertama ya pemagangan kalau seperti itu. Dan kalau misalnya TG tadi kita tanpa masuk LPK pun kita bisa apply ke TSK-nya itu kalau sudah punya 2 sertifikat yang tadi gitu. Jadi kita sebenarnya kalau mau persiapan TG ya kita harus benar-benar dari awal itu persiapan bahasanya sampai N4 ya. Nah, kemudian punya sertifikasi kompetensinya, langsung daftar ke TSK-nya yang di Jepang kan? Nah, itu bisa sebenarnya. Bisa. Tapi kalau untuk magang mau nggak mau harus pakai LPK ya. Betul. LPK yang udah SO ya. Nah, ini perbedaannya apa tuh SO sama itu? Nah,
Sebetulnya yang namanya LPK itu lembaga pelatihan kerja kan deh. Oke. Itu macam-macam bidang, salah satunya bidang bahasa Jepang. Mm-mm. Jadi dia kalau misalnya nggak punya SO, LPK aja, itu dia perizinannya itu didapat dari kalau Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Oke. Provinsi Jakarta. Kalau di luar Jakarta yang saya tahu itu dari Dinas Tenaga Kerja kota atau Kabupaten kabupaten ya. gitu. Nah kalau cuma punya itu aja, dia nggak bisa direct memberangkatkan peserta ke Jepang. Hanya sebatas memfasilitasi pembelajaran atau pelatihan bahasa dan budaya Jepang aja. Oh. Artinya, ketika dia ingin memberangkatkan si peserta yang sudah dilatih itu, pasti menitipkan ke LPK yang sudah berstatus SO. Gitu. Okay. Dan ya sekarang sih memang banyak yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya sebagai Pengalaman. pemagang dari Jepang, pastinya dari segi biaya kita harus mengeluarkan lebih. Oke. Karena ada 2 lembaga yang terlibat. Oke. Gitu kan. Iya. Pertama ketika pelatihan dasar lah katakan. Yang Pelatihan kedua, dasar apa maksudnya? Pelatihan dasar yang tadi di LPK saja itu. Oh, oke. Keduanya pelatihan lanjutan atau persiapan keberangkatan di LPK SO. Oh, ada 2 kali berarti ya? Ada 2 kali. Oh. Pelatihannya pun gitu. Oke. Nah, kalau dari pakai 2 tahapan ini, 2 tier lah ya. Itu range biaya yang dikeluarkan itu sekitar berapa sih? Macem-macem ya. Range-nya lah, range-nya. Range-nya 40 total 50 nih berarti. total ya. Sekitar segitu sih, antara ya 25 sampai 40 lah mungkin ya. 25 40 berarti kalau kita melalui 2 tier ini ya, mulai dari LPK yang belum punya SO sekaligus sama yang punya SO ya. Dari belajar bahasa Jepang, budaya Jepang sampai keberangkatan. Oh, oke. Gitu. Nah, berarti 20 sampai 25 ini bagi teman-teman Swatatka mempersiapkan memang ke Jepang itu nggak bisa gratis juga sebenarnya ya. Nah, harus persiapan nabung lah gitu ya. Tetap harus nabung dulu. Ada batasan usia nggak sih itu tuh? Dari sisi pemerintah Jepangnya sih nggak ada. Oke. Tapi kalau minimal ada 18 tahun. Minimal 18. Betul, 18 tahun. Oke, tapi saya lihat beberapa maksimal seusia 30 35. Nah, itu tuh regulasi dari LPKSO masing-masing. Oh, oke. Kadang kayak di tempat saya itu maksimalnya di 24. Maksimal. Oke, berarti Kita khususnya dulu berpikir lulusan SMA dong ya? Iya. Kita dulu punya pola pikir ketika peserta sudah 3 tahun, berarti kan di usia 27. Dia punya sertifikat kompetensi dari Jepang, apalagi punya bahasa. Ketika pulang ke Indonesia itu ya tidak dikhawatirkan untuk sulit mencari kerja. Di Indonesianya. Oh. Gitu. Jadi kita menerapkan seperti itu. Oke, nah sekarang penasaran nih, Kang Dery, kan kita udah bahas jalur-jalurnya ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ceritanya Kang Dery ini. Oke. Gimana dulu itu waktu awal mulanya belajar magang di Jepang itu gimana tuh awal mulanya? Kaget atau gimana? Pertama yang saya kaget, saya nggak nemu sampah di sana tuh. Oh, nggak nemu sampah? Oke. Iya. Artinya ya bener-bener negara yang bersih, negara yang aman, negara yang benar-benar beda jauh 360 derajat ya sama di Indonesia. Waktu itu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang sih mungkin ya karena sudah banyak orang asing yang ada di sana, jadi ya sedikit berbeda aja. Untuk suasananya. Awal-awal sih pasti homesick, pasti yang namanya pengen pulang itu sih pasti ada. Termasuk saya pun ngerasain maksudnya tuh ya. Karena apa? Karena saya tinggal di desa dulu tuh. Oh, oke. Gitu. Karena di daerah mana dulu? Di daerah Chiba prefekturnya. Chiba, oke. Nama prefekturnya Chiba, kurang lebih itu 2 jam dari Tokyo. Gitu. Nah, di situ mungkin terlalu berekspektasi tinggi juga kali ya. Karena pas pelatihan tuh wah, di Chiba deket Tokyo gitu kan. Deketnya tuh ya tetap aja jauh maksudnya tuh. Jadi tetap aja penempatannya di pedesaan kayak gitu. Jadi mau ke Tokyo tuh harus benar-benar effortnya lumayan. Naik bis dulu, naik sepeda dulu, kemudian naik bis, kemudian naik kereta gitu. Jadi kurang lebih 2-3 jam. Lumayan. Tapi itu di awal-awal. Sana-sananya mah seru banget. Seru banget. Oke. Nah, banyak orang-orang yang kerja di Jepang atau yang kuliah di Jepang kan menceritakan yang manis-manisnya aja nih. Nah, ketika pas magang di Jepang tuh gimana tuh? Memang sih ya, kalau yang kita lihat di media-media sosial kayak gitu, yang cerita itu yang manisnya. Iya. Bener banget. Tapi ya kita juga perlu membekali atau memberikan pengetahuan ke calon-calon peserta magang ya, atau yang punya minat magang bahwa ya nggak semuanya hal manis yang kita alami di sana tuh. Gitu. Kalau buat saya hal yang tidak manis ataupun yang pahitnya
itu mengenai cuaca sih ya. Oh, cuaca. Cuacanya yang jauh berbeda dengan kita, terutama yang musim panas sama musim dingin. Oke. Itu beda banget sama di Indonesia tentunya. Gitu. Sakit pernah lama? Sakit karena cuaca, iya. Pernah ngalamin. Oke. Nah, untuk masalah gaji katanya kan, wah ada yang bilang mungkin, wah gaji di Jepang nggak cukup katanya kalau magang ataupun kali ini, karena biaya hidup karena katanya banyak bilang kan banyak orang-orang yang speak up, gajinya sekian juta, tapi sebenarnya nggak cukup, begini. Nah itu gimana tuh? Mengenai gaji ataupun mengenai kebutuhan di sana seperti sehari-hari, sebetulnya ya buat saya pribadi tergantung lifestyle-nya. Maksudnya gaya hidup seperti apa sih yang dia terapkan di Jepang? Oh, oke. Itu sangat berpengaruh. Saya di pelatihan dulu dididik buat supaya bisa masak. Oh, bisa masak. Agar di Jepang tuh kita nggak selalu beli di luar. Karena kalau kita setiap beli sarapan ataupun misalkan makan buat bento, lunch kayak itu, makan siang ataupun buat malam, selalu beli di luar atau makan di luar, ya pasti yang ada boros lah maksudnya. Mungkin dari situ kita sering ngeluarin uang, padahal gaji kita udah gede, cuma pengeluarannya punya gede. Mungkin di situ ada pola pikir ya gajinya gede tapi pengeluaran juga gede. Ya tergantung masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Kalau saya dulu menerapkan kalau weekend baru kita boleh di luar. Itu pun ya jarang-jarang sih. Gitu. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu kita harus bisa masak, terutama persiapannya ya. Setelah itu ya kita di sana pun akan difasilitasi peralatan masak dan lain-lain di tempat tinggal kita tuh. Gitu. Oh, sudah tersedia. Udah disediakan. Kalau magang ya, kalau magang itu udah disediain gitu. Kalau magang dulu saya gitu. Jadi dari segi salary dan juga kebutuhan itu sebetulnya tergantung orangnya. Gitu. Menurut pengalaman masih bisa nabung atau ngasih ke orang Indonesia? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Saya dulu gaji range boleh nih? Boleh dong. Belak-belakan gaji ya. 2013 sampai 2016 nih ceritanya nih ya. Jangan dibandingkan dengan kondisi sekarang ya. Takutnya malah kaget lah. Kok segitu? Makanya tolong dikasih tanda ini 2013 sampai 2016 gitu ya. Nah, itu kisaran antara 10 sampai 15. Oke. Itu bersihnya. Bersihnya. Udah dipotong biaya-biaya yang lain-lain ya? Iya. Oke. Tapi dengan kira-kira lembur dalam 1 bulan tuh 30 jam lah. Di range yang tadi disebutin tuh. Kayak gitu. Nah, itu udah bisa nabung, udah bisa ngasih ya ke orang yang di Indonesia juga gitu. Termasuk ya buat kita bisa jalan-jalan buat healing kayak gitu kan ya, buat konsumsi juga selama 1 bulan itu sangat-sangat cukup sih. Oke, jadi kuncinya ada lifestyle dan kalau bisa kalau kayak kita mending masak sendiri ya. Nah, ngomong masak di sana tuh ada nggak sih kayak bahan-bahan yang kayak lidah kita Indonesia enak gitu? Kalau masakan jadi yang siap makan itu awal-awal pasti akan sulit diterima lidah kita tuh. Karena beda banget ya. Kalau di kita kan kayak akan rempah-rempah gitu kan. Harus gurih ya. Gurih macam-macam. Kalau di sana tuh lebih ke agak kecut aja gitu. Karena nggak ada tuh yang namanya kunyit, jahe sih ada. Kunyit, kencur ataupun ketumbar dan lain-lain tuh nggak ada. Beda sama kita. Awal-awal mungkin kaget. Ya, tapi yang dulu sering saya masak atau konsumsi itu rata-rata ya masakan Indonesia sih. Contohnya? Tumis-tumisan. Oh, oke. Terus misalkan telur kecap gitu kan ya. Atau misalkan ya ayam kunyit. Kalau kunyit itu sebetulnya ada, cuma bukan yang bentuk mentah. Bubuk. Tapi yang bubuknya itu ada gitu. Ya paling buat ngobatin rasa kangen sih masak-masakan kayak gitu. Indomie gimana Indomie? Nah, Indomie ya jujur kalau beli di sana alias dia produk ekspor dari Indonesia, rasanya beda. Rasanya beda. Sama kita makan yang kita makan di Indonesia maksudnya. Enakan mana? Di Indonesia lah. Gitu. Mungkin ya, entah dari segi bumbu apa ini itu mengandung pengawet yang lebih banyak mungkin. Jadi mempengaruhi ke rasanya itu kali ya. Oh, oke. Terus beda. Beda aja, mending kalau mending bawa di Indonesia ya? Betul, mending bawa di Indonesia. Oke, nah terus berarti kalau berarti masak sendiri, terus kalau katanya beli peralatan atau itu tuh di Jepang banyak yang murah-murah dan yang bekas pun katanya saya kan banyak yang bagus banget ya katanya. Bagus banget sih. Jadi kalau aku pernah nanya ke orang Jepang, mereka kenapa sih ngejual barang-barang mereka ke second shop namanya? Oh iya? Second shop kayak gitu. Karena yang pertama udah bosen. Padahal nggak rusak sama sekali, tapi udah bosan. Keduanya, yaitu tadi udah ada yang barunya, ibaratnya versi barunya. Oh iya. Gitu. Makanya kayak termasuk saya kan suka peralatan outdoor kayak gitu kan ya. Itu pas saya kesana tuh rata-rata yang saya cari itu.
Dan harganya jauh beda sekali sama di Indonesia. Tapi untuk kualitas barang second di sana itu ya seperti baru lah maksudnya tuh. Seperti baru. Gitu. Luar biasa. Makanya sekarang bolak-balik ke Jepang pun buat itu ya jasa. Iya. Udah mulai di-spill berarti ya. Bolak-balik Jepang. Nah, ya gitu. Sekarang kan masih kegiatan kerja di Indonesia nih. Betul. Nah, itu bergerak di apa tuh sekarang tuh kerjanya? Oke. Kalau kerjaan sekarang tuh bergerak di bidang ya pengelolaan LPK yang mana di dalamnya ada program pemagangan ke Jepang. Oke. Gitu. Kalau saya lebih ke alur dari mulai peserta daftar sampai dengan peserta berangkat. Tapi dalam hal pelatihannya itu ada staf saya yang menanganinya. Oke. Gitu. Kalau saya jadi lebih standby di kantornya sih. Baik. Nggak ke kelas maksudnya. Baik, ini tuh berarti dari lembaganya Panasonic. Betul. Oke. Jadi di Panasonic Gobel Group ada yang namanya Yayasan Matsushita Gobel. Oke. Ini masih berkaitan dengan perusahaan Panasonic ini. Betul. Oh, di bawahnya lagi gitu itu. Betul. Di Oke. dalamnya gitu. Berarti bentuknya yayasan. Betul. Melatih budaya bahasa untuk proses pemagangan. Iya. Oke. Nah, Dan itu udah SO. udah SO. Karena kan ini orang dalam langsung ya, orang Jepang langsung kan. Yang punya kan ini kan masih korelasinya dengan Jepang kan perusahaannya. Nah, tetap sih, tapi kalau mengenai regulasi ya kita sesuai dengan SOP ya. SOP-nya. Gitu. Oke. Berarti sudah mempersiapkan dari proses apa aja nih itu? Pokoknya dari awal mengenai seleksi, kemudiannya kita pelatihan, kemudian penempatan di Jepangnya, pengurusan dokumen-dokumen untuk pemberkasan keberangkatan sampai keberangkatan itu semuanya kita handle sendiri maksudnya. Oh, gitu. oke. Berarti posisi Kang Dery sendiri di sini hanya menjembatani gitu ya. Oke, nah terus sekarang saya lihat bolak-balik ke Jepang ngapain? Kangen sih. Kangen. Kangen sama Jepang sih. Dulu 3 tahun nggak cukup. 3 tahun nggak cukup. Dan sayangnya pada saat waktu itu saya ke sana belum ada yang namanya Toko Tegino tadi. Oh, belum ada ya? Mungkin kalau waktu itu udah ada Toko Tegino, Mau lanjut ya? mungkin sekarang nggak ada di depan Kang Ilman. Lanjut terus di sana kayaknya mungkin. Gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang ditempatkan di tempat sekarang, alhamdulillah. Masih ada berkaitan ke Jepang lah ya? Betul. Bisa malah sekarang jadi sharing experience-nya bener-bener langsung gitu ya. Dulu saya ngalamin di Jepang seperti apa, saya sekarang membekali peserta untuk bisa supaya lancar magang di Jepangnya. Oke. Gitu, Nah, terus sekarang bolak-balik ke Jepang tuh ngapain lagi tuh? ada teman-teman yang di sana yang kangen sama produk-produk atau makanan-makanan Indonesia. Oh, Terus saya bawain ke sana. oke. Gitu, saya bawain ke sana. Saya ketemuan di sana, saya kasih. Begitupun dari Jepang ke Indonesianya. Pinter. Cari peluang. Saya nggak mau menyebutkan istilahnya apa, tapi kegiatannya seperti itu. Oke. Oh, luar biasa. Ini memang Karena daripada saya bagasinya kosong kan ya, ya, paham. cuman sekedar kesana doang, maksudnya atau pulang lagi tanpa bawa bagasi sayang juga. Betul. Makanya siapa nih yang kangen Indomie Indonesia itu kan, mie Indonesia. Dari Jepang pun siapa yang mau bawain coklat Jepang buat keluarganya misalnya kayak gitu. Oh, luar. Keren juga nih idenya. Terus sambil gitu. jalan-jalan ya. Tapi Iya. teman-teman masih banyak sih teman-teman dari LPK yang diberangkatkan kah atau teman-teman kerja dulu di pas magang atau gimana? Dua-duanya juga ada. Oh, banyak. Dia teman saya dulu zaman seangkatan pemagangan. Karena dia setelah pulang ke Indonesia barengan, dia apply lagi jadi Toko Tegino ke sana. Oh. Sampai sekarang masih di sana. Ada itu pun. Heeh. Tapi lebih banyaknya sih ya murid-murid saya yang ada di Jepang sana. Wow, berarti Gitu. koneksi itu tetap jalan ya. Koneksinya sih ya, jaringannya maksudnya. Oke. Nah, kan saya lihat ada beberapa orang yang dari program apa namanya magang langsung TG, kemudian langsung ada yang mungkin bisa kerja ataupun netap di Jepang, bisa nggak sih kira-kira di sana tuh? Mengenai detail alurnya sih belum tahu sih ya. Cuman ada juga saudara saya yang nikah sama orang Jepang. Saudara saya yang cowok, orang Jepang yang ceweknya gitu. Nah, dia sekarang tuh sedang proses untuk ibaratnya kayak naturalisasi ataupun untuk apa ya, pengukuhan jadi orang Jepangnya. Oh, Langkah itu yang paling cepat buat kita pengen kalau pengen stay di. terus tinggal di Jepang. Oh, kalau untuk kerja netep itu nggak bisa. Kalau untuk Toko Tegino tuh batasannya setahu saya 10 tahun. Oh, dari 10 tahun kita balik Betul, lagi. ya harus balik. Sementara kan katanya di Jepang banyak orang banyak tempat-tempat banyak yang kosong katanya. Mengenai fenomena itu sih jujur belum pernah lihat secara langsung sih ya. Mungkin bener-bener di daerah yang bener-bener daerah banget gitu ya. Bukan di perkotaan kayak gitu. Mungkin ada sih, cuman ya itu tadi bener-bener di daerah. Kalau masih kayak Tokyo itu mungkin Nggak ada sih. masih Itu masih sangat banyak padat. ya. Malah sekarang juga
pemerintah Jepang lagi gencar-gencarnya transmigrasi dari Tokyo ke daerah-daerah sekelilingnya. Iya. Kayak gitu. Karena padat banget ya. Betul. Padat Iya, banget iya. pokoknya. Berarti kalau pengen stay lama di Jepang, salah satu cara terbaiknya adalah menikahi orang Cari Jepang. pasangan di Jepang. Oh iya, tapi bener sih banyak orang-orang yang nikah dengan orang-orang Jepang ya. Banyak, dan kabarnya tuh entah cewek ataupun cowok Jepang tuh sekarang lagi maraknya suka sama orang asing. Oh gitu. Gitu. Minat kayak Sudah nikah? Enggak, Saya sih udah cukup enggak satu. ya, cukup satu ya. Cukup satu aja. Oh, Ya iya. walaupun dalam itu bisa 4 ya. Jangan dibatasin kayaknya ya. Cukup satu deh. Iya, Oke, berarti gitu. paling cepat nih bagi teman-teman yang masih lajang ataupun Serius. sekarang magang ataupun itu ya. Kalaupun mau ada kesempatan ya, saya pengen kayaknya di Jepang aja biar memperbaiki finansial gitu ya, atau pengen bagus secara finansial ya. Disarankan oleh Kang Dery ya mending banyak orang juga kan, banyak orang yang melakukan yang nikah sama orang Jepang. Betul. Nah, karena kalau pakai jalur kerja pasti ada batasannya nggak bisa kerja lama gitu ya. Bisa netep karena kerja lama nggak kayak di Eropa kan kalau kita udah kerja profesional terus kalau kita ini ya udah bisa stay lama gitu. Betul. Gitu. Oke. Oh, Dan ini sebenarnya ke Jepang tuh bukan hanya magang sama Toko Tegino aja. Ada beberapa program lain yang saya sebetulnya nggak terlalu paham karena bukan bidangnya maksudnya. Gitu. Ya contohnya kayak Ryugakusei itu kuliah di Jepang atau visa engineering namanya tuh. Intinya secara garis besar kalau Ryugakusei itu ya kita kuliah di Jepang, setelah itu kita ditempatkan ke perusahaan kalau setelah lulus kuliah di Jepang itu. Garis besarnya gitu ya. Dalamnya sih saya kurang paham. Nah, satu lagi yang engineering, kita lulusan di Indonesia S1, D3 juga bisa kalau nggak salah. Di bidang tertentu yang relate dengan bidang yang dibutuhkan di Jepang. Itu juga kita bisa. Gitu. Tapi harus engineering. Peluang-peluangnya di mana? Di TSK itu. Oh. Gitu. Okay. Di TSK itu selain TG juga terkadang ada membuka lowongan untuk engineering. Cuman syaratnya harus D3 entah masih bisa apa enggak, tapi kalau S1 pasti bisa. Oke, tapi harus bidang teknik ya? Bidangnya teknik. Teknik apa engineering? Oke, untuk teman-teman teknik dan engineering masih ada peluang juga untuk bisa karir. Itu bisa lama tapi karir di sana atau ada batasan? Bisa lebih lama. Oh, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Selama perusahaan membutuhkan, ya kita terus-terusan di extend. Oke, lumayan biasa teman-teman ini ya. Jadi bisa periksa pakai TG ya maksimal sekitar 10 tahun ya lah ya. Kurang lebih 10 tahun. Karena TG itu dibagi dua, TG1, TG2 istilahnya tuh. TG1 5 tahun. Nah, di tahun kelima itu kita ada ujian juga. Agar bisa ke 5 tahun yang kedua. Gitu. Nah, 5 tahun yang kedua benefitnya kita bisa memboyong keluarga. Memboyong keluarga? Nah, kalau kita udah punya pasangan ya pasangan kita ke Jepang. Termasuk anak kita juga ke Jepang tuh. Tapi status visanya pasti visa TG semua atau gimana? TG juga, cuman TG2 istilahnya tuh. Gitu, Toko Tegino Nigo istilahnya tuh. Oh, jadi istilahnya keluarga yang diajak aja, tapi nggak usah kerja ya? Enggak, bukan. Gitu. Jadi kita bisa stay di sana sama keluarga. Lumayan gitu teman-teman. Kalau ada yang pengen ngajak keluarga harus bisa, berarti harus tahan dulu 5 tahun dulu ya? Nah, betul. Tapi kalau sekedar buat jalan-jalan ke sana dengan durasi stay-nya misalkan 2 minggu atau yang pakai visa multiple entry bisa 1 bulan itu sih bisa. Cuman kalau pengennya lama maksudnya tuh ya di sana tanpa kita harus mengkhawatirkan visa. Ya kita harus pasangan kita harus dapetin izin untuk Toko Tegino 2 tadi. Oke, ini terakhir nih pesan dari Kang Dery untuk teman-teman yang saat ini sedang struggle banget pengen ke Jepang kan banyak ya tantangannya, banyak challenge-nya lah ya. Mulai ada yang mohon maaf mungkin ada yang kena tipu LPK-nya, kemudian ada yang juga sebenarnya nggak ketipu, mungkin ada yang memang slotnya sedang terbatas ataupun sekarang lagi kondisinya sedang tidak baik-baik saja masalah finansial. Nah, itu tipsnya dari Kang Dery itu gimana biar mereka itu tetap semangat gitu bisa pergi ke Jepang? Yang penting yang pertama ada beberapa sih ya. Yang pertama tuh bulatkan tekad dulu sih ya. Bulatkan tekad bahwa ya saya akan pergi ke Jepang. Ya entah itu kategorinya magang, kerja itu hal yang sama lah menurut saya. Gitu. Yang penting bulatkan tekad dulu untuk kegiatan kalian di Jepang. Nah, maksudnya bulatkan tekad. Jadi apapun proses yang ada di depan, itu kita tanpa ada putus asa terus aja pokoknya go ahead maksudnya tuh ya gitu. Nah, untuk proses-prosesnya pun ada hal-hal yang harus kalian waspadai. Dengan cara kalian bisa mengakses link Kemenaker. Di situ ada nama-nama LPKSO yang sudah terdaftar di situs Kemenaker ya. Betul, Kemenaker. Artinya kita jangan teriming-imingi oleh biaya yang murah tapi nggak berangkat-berangkat. Apalagi yang biaya mahal nggak berangkat-berangkat. Bisa jadi LPK itu belum SO.
Artinya nunggu LPKSO ngasih orderan ibaratnya gitu. Iya. Itu tolong hati-hati. Oke. Gitu. Bisa diakses ke websitenya Kemenaker tadi ya. Dan di situ sudah ada kurang lebih saat ini tuh 600 sampai 700 LPKSO yang terdaftar. Baik. Gitu, ya. Jadi yang pertama tadi buletin tekadnya, yang kedua pengetahuan terhadap LPKSO itu juga harus punya. Jadi jangan asal-asalan daftar, ngasih biaya, ngasih uang dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiganya ya ketika sudah masuk LPK yang sudah jelas, itu ya mau tantangan apapun di depannya, itu harus betul-betul diselesaikan karena kalian udah memulai hal itu. Ya. Gitu. Dan yang terakhir, namanya belajar pasti ada kalanya kita down, ada kalanya kita ya senang juga dalam belajar gitu. Yang penting nikmatin. Gitu. Yang penting nikmatin. Segala proses yang kamu hadapi, yang jelas kamu paham itu adalah proses untuk pemagangan ke Jepang nanti. Oke. Gitu. Paling beberapa poin itu sih. Oke, itu pesan dari Kang Dery ya untuk teman-teman bisa aman, selamat untuk bisa berkarir di Jepang gitu ya. Oke, thank you banget Kang Dery. Sama-sama. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman Sobat Otka. Dan saya harapkan juga karir Kang Dery juga semakin melesat dan lancar terus sama-sama, ya untuk membangun bangsa Indonesia gitu kan melalui pelatihan-pelatihan. Oke, thank you Sensei ya. Oke, thank you teman-teman Sobat Otka. Bagi teman-teman yang merasa konten ini relate dengan teman-teman ataupun ada informasi yang dibutuhkan oleh sobat teman-teman ataupun saudara, silakan share. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu kira-kira kita pengen bahas ini dong ataupun kita pengen angkat cerita ini dong, silakan ketik di kolom komentar ya. Baik, saya Kang Man pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya. Bye bye.